Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita. Ketemu lagi dengan channel saya, Bang GX Channel. Dukung terus ya, tekan tombol subscribe dan getarkan loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru saya. Sabda Palon dan Naya Genggong dikenal sebagai punakawan atau abdi di masa terakhir Kerajaan Majapahit. Mereka adalah pengayom Prabu Brawijaya V. Keduanya menjadi saksi proses wawan sabda, dialog antara Prabu Brawijaya kelima dan para wali sanga yang dimotori Sunan Kalijaga. Saat itu Prabu Brawijaya kelima berhasil dipengaruhi oleh para wali sanga hingga akhirnya memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan Kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dalam serangan Garebeg dari Sultan Demak Raden Patah. Padahal Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya kelima sendiri dari hubungannya dengan wanita berdarah Tionghoa dari Champa, Kamboja. Meskipun Kerajaan Majapahit runtuh dan Prabu Brawijaya kelima masuk Islam, kedua punakawan tersebut tidak mengikuti jejak sang Prabu. Mereka meninggalkan sang Prabu demi meneguhkan keyakinan dan tradisi yang sudah dipegang lama. Bahkan mereka berjanji akan kembali sesudah 500 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit sebagai pamong Nuswajawi. Ramalan Sabdo Palon ini terbukti benar, simak kisahnya. Meskipun Kerajaan Majapahit runtuh dan Prabu Brawijaya kelima masuk Islam, kedua punakawan tersebut tidak mengikuti jejak sang Prabu dan memilih meninggalkan sang Prabu demi memegang keyakinan dan tradisi yang sudah dipegang lama. Yesaya Wisnu, solopos.com. Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022 pukul 14.37 waktu Indonesia Barat. Solopos.com. Ilustrasi Sabdo Palon. YouTube, solopos.com, Semarang. Sabda Palon dan Naya Genggong dikenal sebagai punakawan atau abdi di masa terakhir Kerajaan Majapahit. Mereka adalah pengayom Prabu Brawijaya V. Keduanya menjadi saksi proses wawan sabda, dialog antara Prabu Brawijaya kelima dan para wali sanga yang dimotori Sunan Kalijaga. Saat itu Prabu Brawijaya kelima berhasil dipengaruhi oleh para wali sanga hingga akhirnya memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan Kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dalam serangan Garebeg dari Sultan Demak Raden Patah. Padahal Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya kelima sendiri dari hubungannya dengan wanita berdarah Tionghoa dari Champa, Kamboja. Meskipun Kerajaan Majapahit runtuh dan Prabu Brawijaya kelima masuk Islam, kedua punakawan tersebut tidak mengikuti jejak sang Prabu. Mereka meninggalkan sang Prabu demi meneguhkan keyakinan dan tradisi yang sudah dipegang lama. Bahkan mereka berjanji akan kembali sesudah 500 tahun setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit sebagai pamong Nuswajawi. Baca juga, Sumpah Sabdo Palon hancurkan tanah Jawa. Makna Sabdo Palon dan Naya Genggong. Dilansir dari literasi yang ada di situs ejournal.purpesnas.go.id berjudul Sabda Palon Nayang Genggong nagih janji, makna dan pemahaman dari masa ke masa, Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022, secara harafiah Sabda Palon dan Naya Genggong mengandung pengertian untuk dijadikan landasan pegangan yang melekat pada kedua sosok punakawan tersebut. Sabdo, berasal dari kata, sabda atau perkataan, firman, dan palon adalah pegangan. Berdasarkan definisi dasarnya, palon memiliki arti kayu pengancing kandang ternak dokter. Sigit Hardianto, Ramalan Gaib Sabdo Palon Naya Genggong. Sedangkan, Naya, memiliki arti pandangan, pengamatan, selanjutnya, Genggong, memiliki arti keabadian. Jadi Sabdo Palon dan Naya Genggong secara umum dan keseluruhan berarti pegangan dengan berlandaskan atas keadaan yang berlangsung terjadi secara berkelanjutan dan abadi.
Definisi sebutan inilah yang dipegang oleh kedua punakawan saat mereka meninggalkan Prabu Brawijaya V. Dikisahkan sesudah wafatnya Sang Prabu Brawijaya kelima, Sultan Kerajaan Demak yaitu Raden Patah dan Sunan Kalijaga mendengar suara gaib yang berbunyi, "Habislah cinta kasihku kepada anak, walaupun telah mati wujudku, tetapi ingatlah besok kalau ada agama Kauruh, saat itu akan kubalas." Mendengar suara gaib itu, Raden Patah dan Kanjeng Sunan Kalijaga merasa bersalah dan mereka ingin menebus kesalahannya dengan selalu menggunakan jubah warna hitam. Mereka juga menggunakan penutup kepala bernama udeng atau iket destar berwarna wulung. Kemudian Sunan Kalijaga mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa mengenai ilmu sejatining urip, yaitu ilmu yang berproses pada diri sendiri untuk mengetahui hidup yang sejati. Ilmu sejatining urip ini mengajarkan bahwa budi dalam diri setiap pribadi yang menggerakkan kehendak sehingga keluar berupa ucapan atau sabda. Ilmu inilah yang dulunya masih dipertahankan oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong yang dikenal dengan agama Budi. Demi keyakinan ini juga kedua punakawan ini rela meninggalkan pengabdian mereka kepada Prabu Brawijaya V. Sabda Palon dan Naya Genggong juga meninggalkan sejumlah ramalan, di antaranya adalah kehadiran penjajah Belanda yang diibaratkan sebagai sosok kebo bule meripat sliwer. Ramalan ini terrealisasi dengan datangnya kedatangan Belanda pada 1602 yang dipelopori oleh Cornelis de Houtman yang kemudian menjajah Indonesia secara keseluruhan selama 3,5 abad. Kemudian Sabdo Palon dan Naya Genggong juga mengatakan soal kemunculan Agegaman Kauruh atau agama Kauruh. Dalam pengertiannya, Kauruh berasal dari kata dasar dalam bahasa Jawa, yaitu weruh yang berarti mengetahui yang kemudian diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi iptek yang lenih bersifat sekulur. Sebagaimana yang sudah diketahui, iptek saat ini berkembang pesat khususnya di bidang teknologi informasi sebagai alat senjata kemajuan zaman. Meskipun kerajaan Majapahit runtuh dan Prabu Brawijaya kelima masuk Islam, kedua punakawan tersebut tidak mengikuti jejak Sang Prabu dan memilih meninggalkan. Sabda Palon dan Naya Genggong dikenal sebagai punakawan atau abdi di masa terakhir kerajaan Majapahit. Mereka adalah pengayom Prabu Brawijaya V. Keduanya menjadi saksi proses wawan sabda, dialog antara Prabu Brawijaya kelima dan para wali sanga yang dimotori Sunan Kalijaga. Saat itu Prabu Brawijaya kelima berhasil dipengaruhi oleh para wali sanga hingga akhirnya memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan kerajaan Majapahit mengalami kekalahan dalam serangan Garebek dari Sultan Demak Raden Patah. Padahal Raden Patah adalah putra Prabu Brawijaya kelima sendiri dari hubungannya dengan wanita berdarah Tionghoa dari Champa, Kamboja. Meskipun kerajaan Majapahit runtuh dan Prabu Brawijaya kelima masuk Islam, kedua punakawan tersebut tidak mengikuti jejak Sang Prabu. Mereka meninggalkan Sang Prabu demi meneguhkan keyakinan dan tradisi yang sudah dipegang lama. Bahkan mereka berjanji akan kembali sesudah 500 tahun setelah runtuhnya kerajaan Majapahit sebagai pamong Nuswajawi. Dilansir dari literasi yang ada di situs ejournal.purpesnas.go.id berjudul Sabda Palon Nayang Genggong Nagih Janji, Makna dan Pemahaman dari Masa ke Masa, Jumat tanggal 21 Januari tahun 2022. Secara harafiah Sabda Palon dan Naya Genggong mengandung pengertian untuk dijadikan landasan pegangan yang melekat pada kedua sosok punakawan tersebut. Sabdo berasal dari kata sabda atau perkataan, firman, dan palon adalah pegangan. Berdasarkan definisi dasarnya, palon memiliki arti kayu pengancing kadang ternak dokter. Sigit Hardianto, Ramalan Gaib Sabdo Palon Naya Genggong. Sedangkan Naya memiliki arti pandangan, pengamatan, selanjutnya Genggong memiliki arti keabadian. Jadi Sabdo Palon dan Naya Genggong secara umum dan keseluruhan berarti pegangan dengan berlandaskan atas keadaan yang berlangsung terjadi secara berkelanjutan dan abadi. Definisi sebutan inilah yang dipegang oleh kedua punakawan saat mereka meninggalkan Prabu Brawijaya V.
Dikisahkan sesudah wafatnya Sang Prabu Brawijaya kelima, Sultan Kerajaan Demak yaitu Raden Patah dan Sunan Kalijaga mendengar suara gaib yang berbunyi, "Habislah cinta kasihku kepada anak, walaupun telah mati wujudku, tetapi ingatlah besok kalau ada agama Kauruh, saat itu akan kubalas." Mendengar suara gaib itu, Raden Patah dan Kanjeng Sunan Kalijaga merasa bersalah dan mereka ingin menebus kesalahannya dengan selalu menggunakan jubah warna hitam. Mereka juga menggunakan penutup kepala bernama udeng atau iket destar berwarna wulung. Kemudian Sunan Kalijaga mendapat petunjuk dari Yang Maha Kuasa mengenai ilmu sejatining urip, yaitu ilmu yang berproses pada diri sendiri untuk mengetahui hidup yang sejati. Ilmu sejatining urip ini mengajarkan bahwa budi dalam diri setiap pribadi yang menggerakkan kehendak sehingga keluar berupa ucapan atau sabda. Ilmu inilah yang dulunya masih dipertahankan oleh Sabdo Palon dan Naya Genggong yang dikenal dengan agama Budi. Demi keyakinan ini juga kedua punakawan ini rela meninggalkan pengabdian mereka kepada Prabu Brawijaya V. Sabda Palon dan Naya Genggong juga meninggalkan sejumlah ramalan, di antaranya adalah kehadiran penjajah Belanda yang diibaratkan sebagai sosok kebo bule meripat sliwer. Ramalan ini terrealisasi dengan datangnya kedatangan Belanda pada 1602 yang dipelopori oleh Cornelis de Houtman yang kemudian menjajah Indonesia secara keseluruhan selama 3,5 abad. Ramalan Sabdo Palon dan Naya Genggong yang paling kontroversial adalah kehancuran Islam di tanah Jawa yang terhitung 500 tahun setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit. Bait ramalan yang juga dikenal dengan Sabdo Palon Nagih Janji tersebut meramalkan bahwa agama Budi akan kembali berdiri menjadi satu di tanah Jawa. Ramalan ini adalah salah satu yang belum terrealisasi karena meskipun 500 tahun berlalu dan hingga sekarang pun agama Islam di Jawa masih kuat keberadaannya di tanah Jawa. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.